Ya pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat siang. Selamat siang, Reza. Ya Bung Joy, tadi kita menyaksikan ya bagaimana Wakil Ketua Umum PSSI Pak Zainuddin Amali ini bertemu dengan para pemain U20 begitu memberikan motivasi. Bung Joy melihatnya seperti apa Bung Joy? Ya, ini memang yang harus dilakukan oleh PSSI, oleh Sintayong untuk tetap memberikan semangat ya kepada anak-anak muda usia belum 20 tahun mereka ini. Jadi memang betul tadi ada narasi mereka masih belum stabil, jangan sampai mereka patah arang. Dan menurut saya nggak perlu patah arang lah, karena jalan mereka masih panjang, Indonesia pun masih bisa banyak berbuat di dalam sepak bola. Ini bukan kiamat, ini hanya apa ya sentilan jeweran barangkali dari semesta ini supaya Indonesia ini bisa bebenah sepak bola barangkali lebih benar, lebih lebih apa ya, lebih fokus, lebih bisa memilah mana yang harus diperjuangkan lebih dahulu. Indonesia ini kan sebetulnya dari sisi prestasi kita ini masih jauh ketinggalan di antara negara-negara ASEAN sekalipun. Jadi barangkali Pak Erick Thohir yang kemarin memang fokusnya adalah untuk mengamankan Piala Dunia U20 ini, tapi sekarang ini sudah sirna. Saya berharap Pak Erick Thohir sekarang fokus untuk membenahi PSSI, membenahi kompetisi usia muda, membuat kompetisi yang betul-betul berkualitas sehingga dalam 5 atau 6 tahun ke depan tim nasional Indonesia betul-betul bisa kita banggakan. Ya, kalau tim kelompok umur masih naik turun, oke lah, namanya juga kelompok umur. Tapi tim nasional adalah ujung dari cita-cita mereka, tim nasional senior ya. Mereka harus tampil untuk Indonesia jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan ini adalah titik di mana kita balik ya, titik turning point kita untuk bebenah dalam sepak bola dan mudah-mudahan menghasilkan tim nasional yang jauh lebih kuat, jauh bisa kita banggakan di masa depan. Kira-kira gitu, Reza. Oke, Bung Joy, kita tahan dulu, kita jeda dulu ya Bung Joy, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan Anton Sanjoyo. Bung Joy, tadi jelas dikatakan oleh pelatih Sintayong bahwa bagaimana mental para pemain U20 ini terganggu. Emosi mereka tidak stabil. Bung Joy, ini seperti apa sebenarnya penanganannya dan bagaimana memulihkan nama Indonesia yang sudah dianggap tidak mampu menggelar Piala Dunia U20 oleh FIFA ini, Bung Joy? Ya, udah pastilah anak-anak muda itu terguncang ya emosinya karena harapan mereka untuk tampil di event kelas dunia gagal gitu ya. Harapan mereka untuk bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berkualitas dan mereka bisa belajar gagal. Saya paham juga Ya. Nova pasti sangat kecewa, semua pemain pasti menangis dan itu saya kira wajar ya kalau nggak kecewa malah mereka bukan manusia. Tapi saya sih berpendapat begini, kalau mereka memang kecewa sekarang, buktikan kepada para politisi-politisi yang mencampur adukkan hal-hal yang absurd ya dengan sepak bola ini. Menurut saya mereka harus balas dengan prestasi yang sangat moncer nanti di kemudian hari. Mereka tidak bisa tampil di Piala Dunia U20 sekarang, mereka bisa menjadi juara Asia, mereka bisa menjadi mungkin kita bisa men-challenge Jepang, bisa men-challenge Cina, bisa men-challenge Korea Selatan untuk tampil di Piala Dunia ya kalau mereka betul-betul serius. Dan ini memang butuh kerja yang sangat keras, terutama juga dari timnya Erick Thohir di PSSI, seluruh stakeholder sepak bola bisa mewujudkan balas dendam dalam tanda kutip ini supaya para politisi itu dibungkam mulutnya, dibungkam ide-idenya yang menurut saya sangat konyol juga ya tentang Israel dan Palestina. Jadi balas dendamlah dengan elegan. Saya sih yakin mereka bisa karena mereka masih muda. Jangan patah arang. Ini harapan saya dan Indonesia bisa memulihkan reputasinya di dunia internasional kalau kita berprestasi. Ya, ambil dulu gelar di Asia Tenggara, kemudian kita men-challenge siapapun di Piala Asia sehingga mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah. Kita lolos benar-benar lewat jalur kualifikasi. Dan itu Oke. sangat membanggakan. Saya yakin Indonesia bisa.
kalau kita bangkit. Dan dengan harus jiwanya harus jiwa balas dendam yang positif ya. Tunjukkan Balas dendam yang bahwa elegan kalian tadi yang bisa Anda katakan tadi ya. Oke, Hmm. sebelumnya juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini kan berambisi ya untuk bisa bidding begitu untuk jadi tuan rumah Piala Dunia Senior di 2034. Tapi tadi dalam pertemuan antara Waketum PSSI Zainuddin Amali dengan para pemain tim U20 sempat disinggung juga tadi bagaimana Pak Amali mengatakan bahwa ini bisa tertutup juga kemungkinan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior di 2034. Artinya apakah memang dengan status kita dalam tanda kutip ya sudah tidak dipercaya oleh FIFA begitu untuk menggelar ajang-ajang yang kompetitif, ajang-ajang bergengsi dari agenda-agenda FIFA itu, artinya apakah memang FIFA ini sudah tidak percaya lagi bahwa Indonesia kompeten untuk bisa menggelar Piala Dunia U20 ataupun Enggak lah, event-event lainnya? saya malah tidak percaya FIFA akan memberikan sanksi yang sangat keras ya kepada Indonesia karena ini kan bukan kesalahan Indonesia sebagai negara dan pemerintahan dan PSSI. Ini kan sebetulnya gangguan justru datang dari para politisi yang ingin cari panggung buat 2024 gitu ya. Ada partai juga yang ingin cari panggung, entahlah. Tapi memang ini bukan kesalahan mutlak PSSI atau pemerintahan. Ini adalah kesalahan kolektif yang menurut saya FIFA bisa mengerti lah. Jadi saya tidak yakin Indonesia akan mendapatkan sanksi yang sangat keras. Kalau misalnya disanksi 6 bulan atau 1 tahun tidak bisa ikut apapun dalam bendera FIFA, ya itu wajar lah. Tapi saya tidak yakin Indonesia kemudian akan betul-betul masuk dalam daftar hitam, tidak bisa menyelenggarakan apapun di bawah bendera FIFA. Saya tidak percaya karena kita berhasil menyelenggarakan Asian Games kok. Kita sukses terus dalam penyelenggaraan SEA Games. Event-event internasional banyak juga digelar di sini dengan sukses gitu. Jadi saya tidak terlalu yakin lah dengan itu. Kita harus optimis bahwa dalam waktu dekat kita bisa memulihkan nama baik Indonesia dan saya berharap tidak sanksinya tidak terlalu keras ya. Kita masih bisa banyak berbuat kok. Kalau kita berprestasi apalagi, kita pasti akan dihitung sebagai negara yang akan diperhitungkan oleh FIFA untuk bisa menggelar apapun. Saya yakin. Oke, dalam pertemuan tadi juga Pak Amali ya, Waketum PSSI ini mengatakan bahwa masih berharap Indonesia bisa tampil di Piala Dunia U20 tahun ini walaupun tempatnya mungkin bukan di Indonesia. Apakah ada peluang seperti itu Bung Joy? Tapi kita harus jeda dulu ini Bung Joy, nanti kita bahas lagi soal itu lebih jauh. Ya, apa yang bisa kita evaluasi dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Kita kembali berbincang dengan Anton Sanjoyo. Bung Joy, tadi kalau sempat saya singgung sebelumnya ya, bagaimana Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali mengatakan masih berharap begitu bahwa tim Indonesia U20 ini bisa tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. Sementara ada 2 negara lain yang siap menggantikan Indonesia, ada Argentina dan juga Peru begitu isunya. Bagaimana Bung Joy melihat situasi ini? Apakah memang masih ada harapan bagi tim Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia U20? Kalau kita bicara teknis, siapapun pengganti Indonesia sebagai host, kalau negara tersebut lolos dari babak kualifikasi, Indonesia secara teknis punya peluang, tergantung FIFA-nya. Tapi kalau Argentina dan Peru, mereka tidak lolos kan di kualifikasi CONMEBOL. Jadi sebetulnya secara teknis peluang Indonesia untuk tetap tampil di Pildun U20 sudah tertutup gitu loh. Jadi ini menurut saya harus dikomunikasikan kepada Hoki Caraka dan kawan-kawan supaya mereka tidak tambah kecewa. Kalau mereka diberikan angin surga di PHP rasanya juga tidak baik. Tapi menurut saya tidak perlu memberikan harapan-harapan kosong. Karena Indonesia ini hanya bisa lolos secara teknis saja, tapi eksekusinya pasti oleh FIFA. Dan kalau benar Argentina atau Peru, peluang Indonesia pasti tertutup. Tidak mungkin pesertanya tambah 1 Indonesia untuk menghibur Indonesia gitu loh. Jadi jujurlah kepada Hoki Caraka dan kawan-kawan supaya mereka sekarang mereka sakit hati, mereka berduka, tapi mereka harus segera bangkit karena Indonesia ini bukan kiamat lah Reza. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Indonesia malah harusnya bisa bangkit berjuang. Dan tadi kalau Akmal bilang sampai dituntut ke pengadilan, ya itu mungkin balas dendam yang bisa dilakukan stakeholder olahraga. Tapi Bung Joy, tadi Anda mengatakan ya, bisa saja dilakukan. Tim Indonesia harus bisa membalas dendam para politisi ini dengan prestasi secara elegan begitu ya
Bung Joy. Betul. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak yang memang dianggap sebagai biang kerok gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia? Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebodohan Anda itu memang sudah membuat bangsa ini sakit hati ya. Meskipun saya tidak tahu apa rencana besar di balik kebodohan-kebodohan itu, tapi kalau kita bicara konstitusi dan macam-macam, kenapa hanya Palestina dan Israel? Kalau bicara konstitusi ya kita bicara China, sampai hari ini kan masih menjajah Tibet. Ya kan, provinsi Xinjiang juga masih dijajah secara keras oleh China. Di sana banyak Muslim Uighur yang betul-betul menderita. Kenapa tidak pernah bicara soal Cina yang menjajah Tibet dan Uighur, gitu loh? Kenapa hanya selalu mempolitisasi soal Palestina dan Israel? Sementara generasi muda Israel ini kan sudah jauh berbeda sama generasi yang dulu. Jadi memang dunia ini sudah berubah banyak lah. Jadi omong kosong kalau bicara konstitusi. Kalian punya agenda busuk, sebusuk-busuknya yang akan dikutuk oleh seluruh anak bangsa ini yang mendambakan sepak bola kita jauh lebih baik gitu. Jadi Anda akan dibalas dengan prestasi oleh Hoki Caraka dan kawan-kawan. Ya, kalau netizen mungkin akan membalas dengan cara yang lain, elektabilitas Anda akan sangat jatuh dan itu mungkin konsekuensi dari kebodohan yang diperbuat saat ini. Jadi kalau buat saya sih semua harus mengambil pelajaran ya. PSSI juga harus mengambil pelajaran. Bahkan Presiden Joko Widodo juga yang sempat mengabaikan kasus Kanjuruhan mungkin juga harus mendapatkan pelajaran dari kasus ini. Jadi menurut saya ini pelajaran yang baik lah buat bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Bung Joy, Anton Sanjoyo sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.